Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi, selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, hujan menusuk kulit, petir memecah langit, dan di antara rintik yang menggila, seorang wanita muda berlari tergesa menembus gelap hutan. Di pelukannya, terbungkus kain lusuh, sosok mungil yang tak bersalah, namun akan segera ia tinggalkan di tanah basah, di tempat yang diakini terkutuk. Nafasnya terengah, matanya basah, dan langkahnya gemetar di ambang keputusan yang akan mengubah takdir. Saat ia membalikkan badan dan pergi, suara gemerisik dari semak memunculkan sesuatu yang tak pernah ia duga akan menjadi ibu bagi darah dagingnya sendiri. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan jatuh deras, mengiris udara malam. Petir memecah langit seperti retakan nasib yang tak bisa disatukan lagi. Di pematang berlumpur, seorang wanita muda bernama Sari, 18 tahun, berlari tergesa menembus rimbun. Nafasnya patah. Pakaian basah menempel pada kulit. Tangannya memeluk erat sehelai kain lusuh yang membungkus sosok mungil tak berdaya. Bukan kata yang ia bawa, melainkan beban masa lalu yang menolak reda. Di pinggir hutan meratus, ada sebidang tanah yang oleh orang dusun disebut lereng siluman. Tempat yang ditakuti. Tempat yang konon dijaga makhluk gaib. Malam ini, ketakutan telah berubah menjadi keberanian yang menyayat. Sari berhenti di bibir tanah lapuk. Ia meletakkan bungkusan kecil itu di atas hamparan daun. Jemarinya gemetar. Mata basahnya menatap sosok yang tak bersalah. Bibirnya bergetar tanpa suara. Hanya ada helaan panjang. Hanya ada air mata yang jatuh menyatu dengan hujan. Ia menunduk. Mencium dahi yang dingin. Lalu berdiri dengan kaki yang goyah, seolah setiap langkah adalah luka yang dibuat sendiri. Sari berbalik. Menjauh. Menelan isak di tenggorokan. Ia tidak menoleh. Tidak berani menatap lagi. Di belakangnya, rintik hujan menutup jejak seperti tangan alam yang ingin menyimpan rahasia. Dan hutan kembali bergemerisik. Bukan karena angin, melainkan karena sesuatu yang bangkit dari kedalaman rimba. Dari semak yang berat oleh air, seekor ular piton raksasa merayap keluar. Sisiknya berkilat pucat. Mata kuningnya menyala redup. Ia menyibak daun dengan kepala besar. Menjulur lidah. Membaca udara yang basah dengan indera yang halus. Aroma manusia memudar. Tersisa kehangatan samar dari tubuh kecil yang ditinggalkan. Piton itu mendekat perlahan. Bukan sebagai predator. Malam ini, hutan memilih peran yang lain. Sosok kecil itu menggeliat lemah. Tidak menangis. Tidak menjerit. Seperti pasrah pada dunia yang terlalu lekas mengusirnya. Ular itu berhenti. Sejenak. Menatap. Lalu membentuk belitan yang longgar. Bukan untuk melukai, melainkan untuk memeluk. Ia menggeser bungkusan itu ke arah perutnya yang hangat. Menyelimuti dengan napas rimba yang tua dan tenang. Dengan gerakan sabar, sang piton membawa harta barunya menuruni lereng. Menyusuri jalur yang hanya dikenal akar, batu, dan hewan malam. Hujan perlahan surut. Petir menjauh seperti doa yang telah dikabulkan. Di sela pepohonan besar, tampak mulut sebuah gua tertutup akar dan pakis. Goa batu pelindung. Tempat yang jarang tersentuh manusia. Di sanalah ular itu masuk. Menggulung tubuh.
menempatkan bungkusan kecil di pusat lingkaran. Menjaga diam. Menjaga hangat. Menjaga hidup. Di dusun Lawai, lampu-lampu minyak meredup. Malam menua pelan. Sari tiba di ambang gubuk. Bajunya kering oleh angin, namun hatinya tetap basah. Ia duduk di lantai bambu, menatap kosong pada bayangan yang menari di dinding. Ia menahan tangis seperti menahan banjir pada bendungan retak. Kata-kata tak mau keluar. Yang tersisa hanya tubuh yang gemetar dan detak jantung yang meronta. Di luar, suara malam bergerak. Di dalam, penyesalan tumbuh akar. Gua batu pelindung menyimpan keheningan lain. Api tak ada di sana. Hanya hangat yang dikirim dari tubuh panjang yang berdenyut pelan. Ular itu menyentuh dahi yang dingin dengan lidah bercabang. Melacak rasa asin air hujan. Melacak hidup yang kecil dan rapuh. Di sudut gua, tempurung tua menampung tetes air yang merembes dari atap batu. Ular itu mendorong tempurung mendekat, seolah gua meminjamkan cara. Seolah hutan menyodorkan tangan. Waktu bergerak seperti butiran air yang jatuh dari ujung stalaktit. Lambat. Pasti. Di setiap tetes, hidup kecil itu bernapas lebih teratur. Hujan di luar mereda menjadi gerimis halus. Gema jauh dari burung malam menyelinap ke dinding batu. Ular itu melingkar lebih rapat. Mengunci dingin di luar, membiarkan hangat bertahan di dalam. Dan di tengah lingkaran itu, takdir baru mulai menulis namanya. Menjelang fajar, kabut turun seperti tirai putih yang menutup panggung dunia. Di lereng siluman, sisa jejak Sari telah hilang. Orang-orang yang kelak akan bertanya tidak akan menemukan apapun. Hanya tanah yang basah. Hanya daun yang rebah. Hutan menyimpan rahasia dengan kesetiaan yang tidak dimiliki manusia. Di gua, udara berubah lebih tipis. Cahaya pertama menyusup seperti benang perak yang menyentuh sisik. Ular itu mendongak. Menatap mulut gua. Lalu kembali menurunkan kepala, menjaga pusat lingkaran. Ada yang bergetar pelan di dalam bungkusan. Isyarat yang kecil. Isyarat bahwa hidup menolak padam. Ular itu merenggangkan belitan. Memberi ruang. Memberi kesempatan. Memberi masa depan yang belum bernama. Di kejauhan, sungai kecil bernyanyi lirih. Di atas pepohonan, kabut menari. Di dalam gua, keheningan menjadi doa yang tidak diucap. Malam telah mengantarkan perpisahan. Fajar memperkenalkan pertemuan. Dan di antara dua dunia itu, seekor penjaga tua telah memilih. Ia memilih merawat. Ia memilih melindungi. Ia memilih melawan sunyi agar sebuah nyawa tetap menyala. Dusun Lawai belum bangun. Ayam belum berkokok. Padi di lumbung belum bersuara. Namun cerita ini sudah berjalan tanpa saksi. Hanya semesta yang menyimpan catatan. Bahwa di sebuah malam pada hujan yang panjang, hutan memeluk yang dibuang. Dan pilihan itu akan mengguncang banyak nama. Menguji hati yang pernah menolak. Menghidupkan ikatan yang tak terlihat. Sari memejamkan mata di ujung subuh. Bukan tidur. Melainkan menyerah pada letih. Di sela kantuk yang pecah, bayangan sisik berkilat menyelinap seperti mimpi. Ia tidak tahu arti pertanda. Ia hanya tahu satu hal. Ada sesuatu yang mengambil alih perannya yang hancur. Ada sesuatu yang sedang menjaga lebih baik dari yang bisa ia lakukan. Dan untuk sesaat, di balik rasa bersalah yang tajam, lahir seutas harapan yang tipis. Sampai matahari nanti naik. Sampai suara dusun kembali ramai.
Sampai langkah manusia lagi-lagi mencampuri urusan rimba. Saat itu, cerita ini akan keluar dari kegelapan. Membuka satu demi satu rahasia. Menyusun satu demi satu ujian. Dan mengantarkan satu nama kecil menuju masa depan yang tak dapat diramalkan. Di mulut gua, kabut menipis. Di tengah lingkaran sisik, hangat bertahan. Hutan menahan napas. Dunia menunggu. Dan perjalanan yang terlahir dari hujan pertama itu mulai bergerak pelan. Seperti aliran sungai yang mencari muaranya. Seperti nasib yang mencari alasan untuk tetap hidup, fajar merayap pelan. Tipis seperti benang perak yang menyelinap di antara pakis dan akar. Di mulut gua batu pelindung, kabut turun rapat. Dedaunan tertutup titik air seperti kaca-kaca kecil. Di pusat ruang yang lembab, seekor piton betina melingkar tenang. Napasnya panjang. Hangat tubuhnya merambat ke bungkusan lusuh yang ia peluk longgar. Malam tadi hujan menampar bumi. Kini bumi hanya mendesah pelan, seperti menenangkan sesuatu yang baru saja diselamatkan. Sosok mungil di tengah lingkaran bergerak pelan. Bukan tangis. Hanya helaan pendek yang mencari hangat. Piton itu menundukkan kepala. Lidah bercabangnya menyentuh dahi yang dingin. Ia mendorong tempurung tua berisi air rembesan ke sisi bungkusan. Menyentuhkan bibir kecil pada pinggiran tempurung. Setetes demi setetes. Bukan susu, bukan bubur. Hanya air yang paling setia. Namun air pun bisa jadi doa bila disodorkan dengan kasih. Di dinding gua, garis-garis batu memantulkan sisa cahaya. Ada bekas goresan lama. Ada bayangan akar menggantung. Piton memiringkan kepala. Mengawasi mulut gua. Menghitung ritme. Angin timur datang lebih dini. Basah. Hangat. Penuh aroma tanah. Ia mengerti ini pertanda aman. Maka ia menenang. Mengeras lembut di sisi bungkusan. Menjadi dinding hidup yang menolak dingin. Di luar, lereng siluman kembali seperti semula. Rimbun. Jauh. Menyimpan rahasia. Tak ada jejak di tanah becek. Hujan semalam memadamkan kisah di permukaan. Namun kisah itu justru menyala di dalam batu. Di sana, dua dunia baru saja mengikat janji tanpa saksi. Seekor penjaga tua memilih merawat. Sebuah hidup kecil memilih bertahan. Hari menuju siang. Hutan memulihkan suaranya. Burung engam melintas, menebas kabut dengan sayap lebar. Di dasar lembah, sungai kecil memunyah batu. Di atasnya, matahari malu-malu. Ular piton melata sebentar. Meninggalkan lingkaran. Mengambil jarak 6 langkah. Menyusuri ceruk kecil di dinding gua. Ia kembali membawa selembar kulit kering yang dulu tertinggal dari molting. Kulit itu ia bentangkan tipis di atas bungkusan. Menjadi selimut seadanya. Menjaga suhu. Menahan angin. Hal-hal sederhana yang jarang diperhatikan manusia, tapi di sini menjadi perbedaan antara hidup dan padam. Di dusun Lawai, hari juga bergerak. Padi digoyang angin. Air parit mengalir malas. Sari duduk di sudut gubuknya. Tatapannya memaku lantai bambu yang bersuara lirih. Ia memegang ujung kain selendang. Menarik-narik benang seperti menggulung waktu. Setiap helaian yang lepas adalah satu kenangan yang ia buang. Namun benang-benang itu justru menjerat perasaannya semakin rapat. Di bibirnya, doa patah. Ya Allah, bisiknya tanpa suara.
Kalimat itu pecah sebelum sampai langit. Hanya kembali sebagai dengung di dada. Ia menutup mata, menahan Ishak agar tidak keluar. Tak ada yang tahu ia baru saja berlari menembus malam. Tak ada yang tahu rahasia lembab di lereng siluman. Yang tahu hanya hujan. Dan hujan tidak pernah bicara. Senja pertama datang. Di goa, hangat masih bertahan. Piton menegakkan kepala. Dari mulut gua, angin menjejak wangi manggar. Ia tahu malam ini langit bersih. Ia perlu berburu. Perlu memastikan hidup yang dilindungi mendapat asupan. Ia merenggangkan belitan. Menaruh bungkusan kecil di titik paling hangat lantai batu. Mengelus dengan ujung kepala, seperti tanda janji aku kembali. Lalu ia keluar. Tubuh panjangnya meluncur di antara akar. Sunyi bergerak bersama sisik. Tidak ada suara selain gesekan halus dengan tanah. Hutan seperti memberi jalan. Pakis membuka. Semak miring. Batu meminjamkan sisi licinnya. Piton menghilang di balik punggung bukit. Di dalam gua, ada detik-detik yang panjang. Detik-detik yang lahir tanpa saksi. Bungkusan itu bergerak. Jari-jari kecil menyentuh kulit ular yang tertinggal sebagai selimut. Sehelai napas lebih teratur. Bibir mencari-cari. Menemukan tempurung. Menyentuh bekas air. Belajar pelan. Keheningan menjadi guru pertama. Batu menjadi buku pertama. Piton kembali sebelum tengah malam. Di rahangnya ada sepotong daging burung kecil. Ia masuk tanpa suara. Menaruh hasil buruan di sisi. Ia tidak makan. Ia mendekat ke tempurung. Menjilat sisa air agar bersih. Menampung lagi tetesan dari atap. Semua dilakukan lambat. Semua dilakukan telaten. Malam itu, hutan seperti seorang ibu yang kehabisan kata, namun tidak kehabisan cara. Waktu berganti. Hujan berhenti datang setiap hari. Kabut tidak selalu turun. Namun rutinitas itu tetap ada. Menjelang fajar, Piton melingkar lebih rapat. Menjaga hangat. Menjelang malam, Piton pergi sejenak. Mengambil apa yang bisa jadi bekal. Kadang buah hutan yang lembek. Kadang madu dari sarang yang rendah. Kadang daging burung yang lunak. Ia belajar menumbuk dengan gerak lidah. Meneteskan cairnya ke bibir kecil itu. Hidup yang kecil itu menerima semuanya tanpa protes. Ia tidak mengenal kenyang yang berlebihan. Ia hanya mengenal cukup. Sementara itu, Sari merapikan gubuk dari hari ke hari. Orang-orang dusun berhenti bertanya. Mereka menatap Sari dengan cara yang khas. Satu bagian iba. Satu bagian sinis. Satu bagian menganggap semua telah usai. Sari membiarkan tatapan lewat. Ia bekerja lebih lama di sawah. Menunduk lebih lama di pematang. Pulang lebih lambat. Di malam tertentu, ia mendengar desis angin dari arah lereng. Hatinya lah yang menjawab. Di sana sesuatu bernafas. Di sana sesuatu tumbuh. Ia tidak tahu bentuknya. Ia hanya tahu rasa bersalah perlahan berubah menjadi harap yang samar. Di gua, bulan datang pergi. Lingkar sisik tetap menjadi tempat paling aman. Sosok kecil bertambah kuat. Tangannya meraih pinggiran tempurung. Kakinya menendang-nendang udara. Matanya mengikuti cahaya yang bergeser. Di dinding gua, kilau kecil menari. Piton menggeser tubuh. Memberi ruang. Menggunakan diri sebagai pagar.
Setiap kali sosok kecil itu mendorong ke tepi, sisik yang kokoh menjadi batas lembut yang mengembalikan ke tengah. Pelan, teratur, sabar. Tidak ada suara keras. Tidak ada bentakan. Semua adalah pelajaran yang disampaikan oleh tanah dan napas. Suatu malam, hawa berubah aneh. Bukan karena hujan. Bukan karena angin. Ada bau logam tipis. Ada jejak minyak yang tidak biasa. Piton mendongak cepat. Mata kuningnya menyipit. Ia merayap ke mulut gua. Mengintip di sela akar. Jauh di lereng, titik-titik api kecil menyala padam. Bukan kilat. Bukan kunang-kunang. Itu obor. Langkah manusia mematahkan ranting. Tertata. Berat. Piton menahan diri. Ia tidak bergerak. Ia menghitung. 1, 2, 3, 4 langkah. Lalu suara semakin menjauh. Obor meredup di balik bukit. Hutan menarik napas kembali. Piton melata mundur. Menyentuh sosok kecil di pusat lingkaran. Bertahan. Malam itu ia tidak keluar berburu. Malam itu ia memilih menjaga jarak dari semua jejak. Esoknya, suara lain datang. Suara kayu ditebang jauh di lembah. Suara yang tidak biasa. Belum besar. Belum ganas. Namun cukup untuk memberi tanda. Piton merayap ke celah batu kecil yang mengarah ke punggung bukit belakang. Di sana, ia mengendus angin yang lebih jernih. Tidak ada minyak. Tidak ada logam. Ia ingat jalur itu. Ia catat di tubuhnya. Untuk berjaga. Waktu menua. Sosok kecil itu belajar duduk. Belajar merayap. Belajar berdiri dengan tangan menekan lantai batu. Ia memegang sisik sebagai pegangan. Piton membiarkan. Meliuk sedikit agar jarak aman. Sesekali sosok itu jatuh pelan ke tubuh panjang yang elastis. Tidak pernah terbentur batu. Tidak pernah terhempas keras. Lingkar sisik seperti buayan yang tidak pernah lelah. Pada siang yang lain, seekor biawak muda masuk gua. Matanya tajam. Lidahnya mencicip udara. Ia melangkah pelan mendekati pusat lingkaran. Piton tidak langsung menyerang. Ia mengangkat kepala. Memperlihatkan lebar tubuh. Mengeluarkan desis panjang. Biawak berhenti. Ragu. Piton melangkah setengah lingkaran. Menggeser bungkusan ke belakang tubuh. Baru setelah biawak mendekat 2 langkah, Piton menyambar secepat panah. Biawak terpelanting menabrak batu. Ia kabur terbirit-birit. Sunyi kembali jatuh. Sosok kecil di belakang Piton menggeliat. Tidak menangis. Hanya mengubah posisi. Piton menunduk dan menyentuh dahi itu sekali. Aman, katanya tanpa berkata. Senja menyeret warna tembaga ke dinding gua. Piton mengangkat kepala. Angin hari itu manis. Ada wangi kembang liar dari arah timur. Ia melata ke mulut gua. Mengukur jarak. Memeriksa jejak. Lalu ia kembali. Di depan bungkusan, ia mengisap napas dalam. Di dalam kepalanya, ia menyimpan satu gagasan. Hidup kecil ini perlu nama. Hutan memiliki caranya sendiri memberi nama. Nama tidak harus diucap. Nama bisa lahir dari tanda. Saat malam jatuh, angin berhembus dari barat. Lembut dan kering. Ia mengetuk daun. Ia membelai sisik. Ia memadamkan lilin matahari.
Di telinga rimba, angin adalah cerita. Piton mendekat ke sosok kecil itu dan menghembuskan napas pelan di dahi. Di langit, dedaunan berbisik. Bayu, kata rimba tanpa suara. Bayu, napas yang menyambung hidup. Piton memejamkan mata sekejap. Sejak malam itu, ia mengingat bunyi itu sebagai penanda. Setiap kali sosok kecil itu menarik napas lebih dalam, ia seperti mendengar nama itu lagi. Bayu. Nama yang lahir dari angin. Di dusun Lawai, orang-orang mulai melupakan kisah malam hujan. Pagi diisi dengan cangkul. Siang diisi dengan menjemur padi. Sore diisi dengan obrolan pendek di balai bambu. Hanya Sari yang tidak pernah benar-benar lupa. Ia menunaikan kerja. Ia tertawa kecil ketika tetangga melempar gurau. Namun setiap senja, tatapannya selalu pulang ke arah lereng. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya menitipkan doa ke garis horizon. Ya Allah, jaga dia. Kalimat itu tipis. Namun cukup untuk membuatnya bertahan. Lembah menyimpan musim. Hujan berakhir. Kemarau datang. Gores cahaya di dinding gua menjadi lebih tegas. Bayu bergerak lebih banyak. Ia merangkak mencapai bibir tempurung. Ia belajar menggenggam ranting kering yang dibawa Piton. Ia menggigitnya. Merasakan pahit. Menolak. Piton tertawa dengan cara yang hanya dipahami batu. Ia mengambil madu sedikit pada ujung ranting lain. Menyentuh bibir kecil itu. Bayu menerima. Hutan mengajari bahwa pahit dan manis berjalan bergandengan. Kemarau juga membawa tamu lain. Anjing hutan melintas di depan mulut gua saat malam. 2 ekor. Kurus. Lapar. Piton mendengus rendah. Garis tubuhnya berubah menjadi satu lekuk tegang. Anjing-anjing itu berhenti. Mata mereka bertemu dengan mata kuning yang memantulkan bintang. Detik menegang. Lalu satu dari anjing itu berbalik. Yang lain menyusul. Langkah mereka melarikan diri ke jantung hutan. Piton menurunkan kepala. Menyentuh lantai. Mendinginkan urat. Ia tidak mengejar. Tugasnya bukan berburu malam ini. Tugasnya adalah menjaga. Bayu tumbuh. Ia berdiri dengan bertumpu pada sisik. Ia jatuh berkali-kali. Ia bangkit berkali-kali. Tangannya mulai kuat. Kakinya mulai menahan berat. Di satu pagi yang bening, ia berdiri tanpa pegangan. 2 kedipan. 3 kedipan. Lalu jatuh ke tubuh Piton yang melunak seperti bantal. Piton mendorongnya pelan kembali ke tengah. Bayu tertawa tanpa suara. Matanya menyala. Dunia di sekitar tiba-tiba lebih luas. Di hari yang sama, suara lain menembus dari kejauhan. Bukan tebasan parang. Bukan obor. Ini suara berdengung tajam. Seperti gergaji yang merobek tulang. Piton mengangkat kepala setinggi mungkin. Ia menempelkan bagian bawah rahang ke lantai batu untuk menangkap getaran. Bumi bercerita. Ada sesuatu yang mengiris batang-batang tua di lembah sebelah barat. Lebih dari 1. Lebih dari 2. Dengung itu sempat berhenti lalu hidup lagi. Lalu disusul tawa manusia yang terdengar kaku. Piton memejam. Tidak panik. Namun ingatannya kembali ke malam obor. Jejak itu tidak berakhir. Jejak itu tumbuh. Sore keemasan turun dengan berat. Udara lebih panas dari biasa. Bayu duduk tegak di tengah lingkar sisik.
Tangannya memainkan tempurung. Ia mengetuk bibir tempurung dengan batu kecil. Tuk-tuk, tuk-tuk. Ritme yang sederhana namun membuat matanya berbinar. Piton menunduk mengamati. Di ujung penglihatan, debu tipis naik dari arah lembah. Tidak besar, namun cukup untuk membuat daun di mulut gua bergetar lain. Piton menegakkan kepala lagi. Di udara, bau solar tipis menempel seperti jarum halus. Ini bukan kunjungan kebetulan. Ini rencana. Malamnya, bintang jatuh di barat. Seekor burung hantu melintas di depan mulut gua lebih rendah dari biasa. Ia menatap ke dalam. Menyuarakan 3 kali. Pendek. Cepat. Berirama seperti tanda. Piton menjawab dengan desis rendah. Burung itu menghilang ke gelap. Bayu mendongak. Mengikuti garis terbang yang tidak terlihat. Tangannya terulur ke udara. Menggapai sesuatu yang jauh. Di dalam lingkar sisik, hangat tetap. Namun di luar lingkar, dunia berubah. Esok, lusa, dan hari-hari setelahnya akan membawa langkah-langkah baru, suara-suara baru, dan luka-luka baru. Piton menyelipkan kepala di sisi Bayu. Menarik napas panjang. Ia menatap mulut gua sekali lagi. Gelap tampak seperti dinding. Padahal gelap hanya tirai. Di baliknya, sesuatu akan muncul. Ia sudah mencium aromanya. Logam. Minyak. Kepada tanah ia berjanji. Aku tidak akan mundur. Kepada angin ia berbisik. Jaga napasnya. Kabut subuh kembali turun. Lebih tipis, namun dinginnya lebih tajam. Bayu menggeliat dan duduk. Tangannya menyentuh sisik. Matanya menyapu atas ke bawah, seolah menghitung bintang di kulit penjaganya. Piton menatap balik. Tidak ada kata. Namun ada pengertian yang penuh. Ia menyentuh dahi Bayu sekali lagi. Nama yang lahir dari angin bergetar di ruang batu. Bayu. Napas yang memanjang. Napas yang akan tumbuh menjadi suara. Suatu hari, suara itu akan berdiri di hadapan manusia. Bukan untuk memohon. Bukan untuk menjerit. Melainkan untuk menyatakan bahwa hutan punya jantung. Dan jantung itu berdegup di dada seorang pemuda. Pagi merekah. Dengung jauh kembali terdengar. Lebih dekat 1 helaan. Lebih berat 1 nada. Piton menggeser tubuh. Menutup sebagian mulut gua dengan belitan. Bayu duduk di pusat lingkaran. Matanya memantulkan titik cahaya kecil. Di luar, pohon-pohon tua berdiri menahan nafas. Di lembah, mesin menyiapkan giginya untuk menggigit. Di dinding batu, bayangan mulai memanjang. Hari itu membuka pintunya. Dan dari pintu itu, sesuatu yang selama ini ditahan akan masuk. Tidak sekarang. Namun tidak lama. Di antara sisik dan batu, di antara napas dan kabut, cerita melaju tanpa tergesa. Seperti sungai yang tahu dengan pasti kemana ia akan pergi. Tidak ada yang berakhir di sini. Hanya ada sesuatu yang mulai menampakkan wajahnya. Dan hutan, seperti biasa, menyimpan jawabannya sendiri. Pagi merekah dengan cahaya tipis yang memantul di sisik. Gua batu pelindung terasa lebih lapang dari tahun-tahun yang senyap. Di pusat ruang yang sejuk, seorang pemuda berdiri tegap. Kulitnya kecoklatan. Ototnya padat seperti akar yang menggenggam tanah. Rambutnya sebahu. Matanya bening, tajam, menyimpan kilau hutan. Ia Bayu.
18 tahun. Napas yang dulu berbisik kini telah memanjang menjadi langkah yang sanggup menembus rimbun. Di sisinya, tubuh panjang sang piton melengkung seperti garis sungai yang mengapit tepi tebing. Kedua makhluk ini saling menatap. Tidak ada kata. Namun ada janji yang telah dipatri oleh musim. Bayu keluar dari mulut gua. Kabut pagi pecah oleh bahunya. Ia melompat ke batu licin, menyeberangi arus sungai kecil, lalu menyelinap di sela pakis. Kakinya hafal setiap lekuk akar. Tangannya mengingat jarak aman dari duri rotan. Ia bergerak cepat tanpa suara. Di belakang, dedaunan kembali menutup, menyembunyikan rute yang tidak pernah diajarkan siapapun. Di tubuhnya terselip pisau dari tulang rusa yang diasah pada batu hitam. Di pinggangnya tergantung kantong serat pohon berisi madu, garam batu, dan sehelai sisik besar yang selalu hangat jika disentuh. Peninggalan satu-satunya dari penjaga pertama. Ia menuju punggung bukit barat. Tempat di mana suara gergaji sering menggertak nadi hutan. Begitu mencapai bibir tebing, Bayu berjongkok. Menyibak daun. Menyaksikan lembah di bawah seperti panggung yang dikuasai manusia. Di sana, 3 tenda berwarna pudar berdiri. 3 mesin berkuku besi menggeram. 4 lelaki merokok sambil tertawa pendek. Di sisi kanan, batang pohon besar yang baru dipotong rebah seperti tulang punggung bumi yang dipatahkan. Bayu memejamkan mata sebentar. Hatinya bergerak seperti air yang dihantam batu. Ia menilai arah angin. Menakar jumlah orang. Menghafal jalur keluar masuk. Bayu tahu ia bukan pasukan. Ia bukan prajurit. Namun hutan mengajarinya satu ilmu yang jarang dimiliki banyak orang. Kecerdikan. Ia mengitari lereng. Turun melalui rute samping yang ditutupi semak belukar. Ketika mencapai jarak aman, ia menanam beberapa batu licin di dasar jalan setapak yang biasa dilewati mesin. Batu-batu itu tidak besar. Hanya ditata sedemikian rupa agar roda besi bergeser setengah telapak. Bukan untuk mencelakakan. Hanya untuk memperlambat. Agar burung sempat terbang. Agar rusa sempat menyeberang. Agar hutan sempat bernapas. Selesai dengan batu, Bayu merayap ke arah sungai. Di sana ia menenggelamkan batang kayu berlubang yang sudah ia isi pasir. Kayu itu akan bergerak mengikuti arus dan menabrak kaki mesin saat menyeberangi aliran. Getarannya akan memaksa operator berhenti. Lagi-lagi bukan untuk menyakiti. Hanya untuk mengulur waktu. Bayu mengikat tali dari serat pohon ke akar besar di tepi sungai. Tali itu ia sambungkan ke rakit kecil berisi ranting dan daun kering. Jika ada percikan api dari mesin atau rokok yang dibuang sembarangan, rakit akan mengambang ke tempat aman dan padam sendiri di kolam cekung. Gerak kecil. Namun setiap gerak kecil adalah pengikat nasib. Matahari naik perlahan. Bayu mundur ke balik rimbun. Ia tidak ingin terlihat. Ia harus kembali sebelum kabut siang menguap. Namun suara langkah ringan menahan laju kakinya. Bukan babi hutan. Bukan siamang. Ini suara manusia. Lembut. Ragu. Bayu menempel ke batang pohon. Menahan napas. Dalam cermin sungai, ia melihat siluet seorang gadis berjalan di tepi air. Usia 18. Rambut dikuncir sederhana. Pakaian kain polos, selendang lusuh melilit bahu. Kedua tangannya memeluk bakul kecil berisi buah hutan. Ia berhenti di batu datar. Duduk. Menatap arus yang memantulkan kilau. Gadis itu menunduk. Menyiram wajah.
lalu berbisik pelan yang hampir tidak terdengar. Seperti mengirim salam kepada pohon dan air. Bayu mengamati. Ia tahu wajah itu pernah ia lihat dari kejauhan ketika para penebang pertama kali memasuki hutan. Perempuan muda yang bernyanyi di tepian. Suaranya dulu terdengar seperti garis halus yang memintal resah menjadi tenang. Kini ia diam. Namun diamnya justru lebih terang. Bayu melangkah setengah langkah tanpa sadar. Ranting kecil retak. Gadis itu mendongak cepat. Mata mereka bertemu. Waktu menegang. Bayu memegang tali serat di pinggang. Lalu melepaskannya. Ia menampakkan diri setengah badan. Tidak mendekat. Tidak menantang. Gadis itu berdiri perlahan. Bukannya mundur, ia mengangkat bakul dan meletakkannya di batu. Di atas tumpukan buah merah, ia mengeluarkan sepotong kain kecil. Kain itu ada sulaman sederhana di sudutnya. Garis miring. Garis melingkar. Bayu tidak mengerti tandanya. Namun benaknya seperti disentuh angin lama. Namaku Ara. Suara itu bening, rendah, tenang. Bayu membuka bibir. Suaranya rapuh. Eng. Ia mengetuk dada 2 kali. Lalu menyebut satu kata yang ia pegang selama bertahun-tahun. Bayu. Gadis itu tersenyum sebentar. Senyum yang tidak menyala terlalu terang, namun membuat rimbun di belakangnya tampak bergerak. Ia mendorong sebuah buah merah ke arah tepi batu. Ambillah. Bayu menoleh ke kiri dan ke kanan. Refleks kehati-hatian yang tertanam sejak kecil. Tidak ada siapa-siapa. Ia melangkah mendekat 1 langkah. Meraih buah itu dengan 2 jari. Mengendus. Menggigit sedikit. Rasa manis asam meledak pelan. Ia menahan ingin menutup mata. Ia mengangguk. Terima kasih. Kata lain yang selama ini jarang keluar akhirnya menemukan mulutnya sendiri. Ara duduk kembali. Menatap sungai yang memantulkan wajah 2 pemuda dari dunia yang bertolak belakang. Kau tinggal di hutan. Bayu mengangguk. Di gua batu pelindung. Ara menarik napas dalam. Orang dusun menyebut gua itu tempat angker. Banyak cerita. Banyak mitos. Aku tidak percaya semua yang menakutkan. Namun aku percaya hutan punya penjaga. Ia menoleh menatap Bayu dalam. Apakah kau penjaganya? Bayu tidak menjawab. Ia menunduk. Menarik sehelai serat dari pinggang. Mengikatkannya pada ranting kecil lalu meletakkannya di atas air. Ranting itu meluncur pelan mengikuti arus. Ia menatapnya pergi. Aku menjaga yang kuingat. Kata itu meluncur seperti arus kecil yang memecah sunyi. Dari kejauhan, suara dengung mesin kembali menggeram. Ara menoleh. Wajahnya menegang. Mereka datang lagi. Ucapannya getir. Bayu mengikuti arah suaranya. Hari ini mereka akan mencoba menyeberang di titik dangkal. Mata Bayu menajam. Ia mengingat susunan batu licin yang sudah ia tanam. Ia mengingat batang kayu berpasir yang menunggu di arus. Ara menghela napas. Aku bukan petarung. Tetapi aku tidak ingin tinggal diam. Bayu menatap Ara. Kau bisa jadi mata untuk dusun. Beritahu jalur air yang akan kering jika pohon di hulu tumbang. Beritahu ladang yang akan retak jika akar besar tercabut. Suara Bayu berat. Lahir dari pelajaran panjang tanpa buku. Ara mengangguk. Kau bicara seperti tetua.
Bayu menggeleng. Aku bicara seperti hutan yang disakiti. Ada selang waktu yang indah namun pendek. Di dalamnya, dua pemuda ini belajar menerjemahkan diam menjadi bahasa. Bayu menunjuk jejak rusa yang samar di lumpur. Ara mengucapkan nama-nama tumbuhan yang bisa dimakan jika kemarau memanjang. Mereka saling menukar dunia seperti menukar biji kecil yang kelak menjadi hutan baru di kepala masing-masing. Di jam matahari condong, Bayu harus kembali. Ia mengangkat telapak dan meletakkannya sebentar di dada. Tanda sederhana yang berarti terima kasih dan selamat. Ara membalas dengan menunduk sebentar. Lalu ia mengambil bakul. Menatap Bayu sekali lagi. Jika suatu hari kau butuh tempat berlindung di dusun, carilah rumah berdinding papan yang ditumbuhi daun sirih di tiang pintunya. Ibuku bernama Bu Raminah. Ia tidak suka bertanya terlalu banyak, tetapi selalu menyiapkan nasi hangat. Bayu menahan sorot matanya agar tetap datar. Hangat adalah barang yang mahal di dunia tempat ia belajar tumbuh. Ia mengangguk, lalu menghilang ke balik semak. Sore itu, perhitungan kecil Bayu bekerja. Roda besi tergelincir setengah telapak. Mesin berhenti. Operator turun dan memaki. Kayu berpasir menumbuk poros kaki mesin di sungai. Mereka terpaksa menarik mundur. Rakit ranting menyerap bara rokok yang dibuang sembarangan. Api padam sebelum menjilat ilalang. Satu hari lewat tanpa pohon tua tumbang. Hutan mendapat satu helaan napas tambahan. Bayu menyaksikan dari punggung bukit. Tidak ada sorak. Tidak ada tepuk tangan. Namun di dada, sesuatu mengembang. Rasa puas yang tidak membusungkan dada. Rasa syukur yang tidak mengusik langit. Malam datang dengan pelan. Di mulut gua, sang piton sudah menunggu. Mata kuningnya berkilat redup. Bayu duduk bersila. Ia meraba sisik besar di kantong serat. Hangatnya seperti api yang disimpan dalam batu. Ia bercerita tanpa kata. Menyusun gambar dalam pikirannya. Batu licin yang ditanam. Kayu berpasir yang dihanyutkan. Gadis bernama Ara yang membawa buah hutan dan senyum yang menahan panik. Piton memiringkan kepala. Seperti memahami. Ia menggeser tubuh. Membiarkan Bayu bersandar. Di atas dinding, bayangan mereka bergoyang diraba cahaya bulan yang masuk dari celah akar. Malam itu, gua batu pelindung menjadi sekolah yang mengajarkan satu mata pelajaran baru. Kepercayaan kepada manusia yang tidak menyakiti. Hari-hari berikutnya bergerak dalam pola yang mengasyikkan dan menegangkan sekaligus. Pagi, Bayu mengitari lereng. Siang, ia mengamati jalur air dan menutup jerat yang dipasang tangan jahil. Sore, ia bertemu Ara di tepi sungai atau di bawah pohon jambu hutan yang menganak tangga. Mereka tidak pernah berkumpul di tempat yang sama 2 hari berturut-turut. Bayu tidak ingin jejaknya mudah dibaca. Ara memahami tanpa perlu disuruh. Mereka membangun jembatan dari 2 tebing yang berbeda dengan papan-papan yang tidak terlihat mata kasar. Kata singkat. Isyarat tangan. Sorot mata. Di Dusun Lawai, kabar tentang pemuda misterius yang suka menolong satwa liar mulai beredar sebagai bisik. Ada yang menyebutnya penunggu. Ada yang menyebutnya jelmaan. Hanya satu orang yang duduk di gubuk ujung dusun sambil memegang selembar kain lusuh dan bergumam lirih setiap senja. Sari. Usia 26. Wajahnya menyimpan garis yang terlalu tua bagi usianya. Ia memandang lereng yang ditelan kabut. Bibirnya bergetar, menahan nama yang tidak berani ia ucapkan di ruang yang diisi manusia. Di dadanya,
Doa mengalir pelan. Ya Allah, kuatkan langkah yang pernah kuletakkan di tanah basah. Air matanya jatuh. Namun untuk pertama kalinya sejak malam hujan yang panjang itu, air mata tidak lagi sepenuhnya beku. Suatu siang yang gerah, Bayu memutuskan turun lebih dekat ke tenda. Ia perlu tahu siapa pemimpin kecil di lembah itu. Ia merangkak lewat parit yang ditumbuhi rumput air. Dari sela-sela, ia melihat seorang lelaki berjaket lusuh dengan cincin besar di jari. Lelaki itu berdiri dengan kaki mengangkang, memegang catatan lusuh berisi jumlah batang dan arah tebang berikutnya. Suaranya kasar. Tawanya pendek. Di belakang lelaki itu, sebuah papan kecil bertuliskan nama perusahaan yang kabur karena lumpur menempel. Bayu menelan udara pelan. Ia menghafal bentuk cincin. Ia menghafal cara bicara. Ia menghafal tawa yang terdengar seperti gigi mesin yang kasar. Detail kecil ini akan menjadi nyala api ketika waktu memanggilnya untuk menghadapi manusia. Sore harinya, Ara datang dengan kabar. Kepala dusun, Pak Rano, mulai menyukai kedatangan orang-orang berjaket. Ia berbicara di balai bambu tentang kemajuan. Tentang jalan baru. Tentang uang sekolah. Tentang lampu listrik yang lebih terang daripada lampu minyak. Banyak orang terpesona. Banyak yang memuji. Bayu menatap ke tanah. Tidak ada yang salah dengan terang. Yang salah adalah terang yang mematikan sumber air. Ara meremas ujung selendang. Aku takut. Bayu mengangkat wajah. Jangan takut. Simpan saja cemas itu pada tempat yang bisa kita ubah. Mulailah menggambar peta kecil di kertas bekas. Tunjukkan jalur sungai. Tunjukkan batas tebang yang aman. Jika mereka menolak mendengar, biarkan hutan yang berbicara. Ara menarik napas. Bagaimana hutan berbicara? Bayu mengerling ke arus bening. Dengan cara yang tidak bisa dibantah. Malam itu, bintang terasa lebih dekat. Di gua, Bayu menyalakan api kecil dari ranting kering yang dikumpulkannya. Api menari pelan. Piton menyingkir 2 langkah. Ia tidak menyukai nyala, namun menghormati hakikat hangat. Bayu mengambil arang dan menggambar di dinding. Garis punggung bukit. Titik tenda. Jalur sungai. Lalu di bawah gambar itu, ia menorehkan satu kata yang baru ia eja dengan jelas beberapa hari ini. Rumah. Kata itu tidak berarti gubuk. Rumah adalah rimbun yang memberi napas. Rumah adalah gua yang memeluk. Rumah adalah manusia yang tidak menusuk tanah tanpa alasan. Sebelum tidur, Bayu memegang sisik besar di kantong serat. Ia menempelkan di dada. Hangatnya merembes pelan ke jantung. Ia berbisik pada malam. Aku bukan hantu. Aku bukan penunggu yang meminta sesajen. Aku pemuda yang berutang napas pada hutan. Aku akan membayar utang ini dengan menjaga. Jika suatu hari manusia datang membawa palu dan surat yang mengatasnamakan aturan, aku tidak akan berteriak. Aku akan menunjukkan kebenaran yang bisa dipegang. Air yang bening. Tanah yang subur. Hewan yang kembali. Dan jika mereka tetap menutup mata, aku akan berdiri di antara mesin dan akar. Tidak untuk menunjukkan gagah. Hanya untuk mengingatkan bahwa bumi ini bukan barang dagangan. Angin malam masuk. Membawa bau manggar dan sedikit garam dari jauh. Piton menggerakkan kepala. Menyentuh pundak Bayu sebentar. Seolah berkata waktumu akan datang. Di luar, suara siamang dari puncak bukit memanggil. Dari lembah barat, dengung mesin merendah.
Sehari ini hutan menang tipis. Besok entah bagaimana. Namun malam ini cukup untuk tidur dengan mata tidak setengah terbuka. Pagi berikutnya, berita bergerak lebih cepat daripada angin. 2 orang pemotong pohon tergelincir ringan di jalan setapak dan memutuskan menunda tebang. Operator mesin kesal karena poros kaki selalu tersangkut batang kayu berpasir yang entah dari mana datangnya. Mandor mereka memaki sungai yang dianggap kerjasama dengan Rimbun. Di balai dusun, Pak Rano menatap lembah dengan kerut kening. Ada yang mengganggu. Ucapnya singkat. Kalimat yang pendek itu seperti paku kecil yang siap ditancapkan ke siapapun yang bisa ditunjuk. Ara bertemu Bayu dengan langkah lebih cepat dari biasa. Wajahnya tegang. Hati-hati. Mereka mulai mencari siapa yang mengacaukan jalur. Bayu mendengar tanpa mengubah napas. Ia tidak merasa gagah. Ia hanya merasa pekerjaan hari ini akan lebih halus. Ia tersenyum tipis. Hari ini kau jangan ke sungai. Pergi ke ladang belakang bukit. Ada bunga liar yang akan mekar hanya sekali. Ambil benihnya. Ara menahan tawa di tengah cemas. Di tengah ancaman, kau masih sempat memikirkan bunga. Bayu menatap jauh. Bunga adalah cara hutan menyimpan cahaya. Kita butuh cahaya yang tidak menyilaukan. Langkah-langkah itu berpisah. 2 pemuda menjauh ke arah berbeda dengan beban yang sama. Menjaga. Di ketinggian, seekor enggang melintas. Sayapnya mengiris matahari. Di dasar lembah, mesin menyala. Waktu mengangkat tirainya. Dan cerita yang sudah menggeliat dari kabut fajar akhirnya berdiri. Bukan untuk turun panggung, melainkan untuk maju ke pementasan yang lebih terang. Di sana akan ada wajah baru. Akan ada nama yang akan menyayat. Namun sebelum semua itu tiba, hutan memintanya untuk menajamkan telinga. Karena malam ini, pada hembus angin pertama, ada bisik yang akan mengubah arah napas. Raina berdiri kaku di tepi sungai itu. Air mengalir deras, berwarna kecoklatan karena lumpur yang terbawa arus setelah hujan semalam. Suara gemuruh air bercampur dengan suara dedaunan yang diterpa angin, menambah tegang suasana sore itu. Bau tanah basah menyeruak, menusuk indera penciumanmu, memancing rasa waspada yang semakin memuncak. Di kejauhan, di seberang sungai, terlihat sosok yang tak asing. Seorang pria berusia awal 30-an, berjas lusuh namun tetap terkesan berwibawa. Dia berdiri dengan langkah goyah, matanya menatap Raina dengan sorot yang sulit dimengerti. Raina merasa jantungnya berdegup kencang, seolah tubuhnya mengenali pria itu, meski akalnya belum bisa menjelaskan. Siapa dia? Dan kenapa dia menatap seperti itu? Gumam Raina dalam hati, berusaha mengatur napas yang mulai terasa sesak. Langkahnya terhenti, bukan karena takut, tapi karena firasat aneh yang menekan dadanya. Sungai yang mengalir di antara mereka seakan menjadi pembatas tak kasat mata, membungkus segala misteri yang belum terungkap. Tiba-tiba, sebuah teriakan memecah suasana. Awas! Suara itu dalam dan penuh urgensi, berasal dari pria di seberang sungai. Namun, sebelum Raina sempat memahami maksudnya, sebatang pohon besar tumbang dari tebing kecil di sebelah kiri. Suara patahan kayu dan hempasan tanah membuat burung-burung di pepohonan terbang panik. Pohon itu jatuh tepat ke arah sungai, menimbulkan gelombang air yang tinggi. Raina terperanjat, refleks mundur beberapa langkah, tapi arus air yang deras mulai meluap ke tempatnya berdiri. Air dingin langsung merayap ke betisnya, kemudian naik ke lutut dalam hitungan detik. Raina berusaha mundur lebih jauh, namun tanah di bawah kakinya licin, membuatnya terjatuh.
Tubuhnya terhempas ke dalam air yang berputar ganas, menelan teriakannya. "Raina!" Suara pria itu terdengar lagi, kali ini lebih panik. Arus sungai menyeretnya dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Air yang keruh membuat pandangannya gelap, napasnya sesak. Telinganya hanya mendengar suara air yang menghantam bebatuan, bercampur dengan degup jantungnya sendiri yang berdentum cepat. Di tengah kepanikan, sebuah tangan kuat meraih pergelangan tangannya. Tarikan itu begitu keras, hampir membuat sendinya terlepas, namun menjadi satu-satunya penyelamat dari seretan maut arus sungai. Raina berusaha membuka mata, meski air terus menghantam wajahnya. Pria itu, dia yang tadi berdiri di seberang sungai, kini berada tepat di depannya, wajahnya basah kuyup, napasnya terengah, namun matanya tajam penuh tekad. Pegang erat, suaranya serak, namun memerintah. Dengan sisa tenaga, Raina meraih lengannya. Mereka berjuang melawan arus, kaki pria itu menghantam dasar sungai untuk mencari pijakan. Pelan tapi pasti, mereka berhasil mencapai tepian yang lebih tinggi. Raina terhempas di tanah berumput, terbatuk hebat sambil memuntahkan air yang sempat tertelan. Pria itu duduk di sampingnya, matanya tetap menatap tajam seolah ingin memastikan Raina benar-benar selamat. Ada nada lega di wajahnya, tapi juga bayangan kesedihan yang aneh. "Kenapa? Kamu nolong aku?" Raina bertanya di sela napasnya yang masih tersengal. Pria itu diam sejenak, menatap jauh ke arah hutan di seberang. Lalu, dengan nada pelan namun menusuk, dia berkata, "Karena takdirmu sudah menyeret kita ke sini. Dan sejak hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Raina terdiam. Kata-kata itu bukan sekadar ucapan, tapi seperti peringatan. Angin sore berhembus membawa aroma lembab dari hutan, sementara di kejauhan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki yang berlari cepat, namun berat, menghantam tanah basah. Tatapan pria itu berubah waspada. Dia berdiri, menatap arah suara, lalu kembali menoleh ke Raina. "Kita harus pergi sekarang. Mereka sudah menemukan kita." "Siapa mereka?" Raina bertanya dengan suara bergetar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya meraih tangan Raina dan mulai berlari ke dalam hutan. Langkah mereka berpacu dengan suara langkah misterius yang semakin mendekat, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang memburu mereka. "Kalau mu mau, aku bisa langsung lanjutkan ke chapter 4 dan membuat ketegangannya semakin intens sebelum misterinya terungkap. Mu mau aku teruskan sekarang?" Malam turun perlahan. Hutan meratus memeluk dingin seperti selimut yang disulam kabut. Di mulut gua batu pelindung, Bayu berdiri memejamkan mata. Ia mendengar dunia lewat tanah, lewat udara, lewat selasar batu. Dengung jauh datang lagi. Getar tipis merambat dari lembah barat. Suara logam mengerat serat kayu. Suara tawa pendek manusia yang tidak sabar. Di sisinya, sang piton mengangkat kepala. Mata kuningnya menangkap sinar bulan yang tumpah pelan. Desisnya rendah, seperti bisik peringatan yang sudah akrab di telinga Bayu sejak kecil. Bayu meraba sisik besar yang selalu ia bawa di kantong serat. Hangatnya menyeberang ke kulit. Ia mengangguk kecil kepada penjaga tua itu. Malam ini ia turun. Bukan untuk bertarung. Untuk mengingatkan hutan agar bersiap. Ia melilitkan tali serat di pinggang. Di ujung tali, kantong kecil berisi garam batu, madu, dan arang kering. Di telapak, ia membawa pisau tulang yang dipoles halus. Ia berjalan tanpa suara. Akar memberi jalan. Pakis menyingkir lembut. Batu licin meminjamkan pijakan.
Di punggung bukit barat, Bayu merunduk. Lembah di bawahnya bertabur bintik api. 3 tenda. 2 mesin. 1 lampu menyala menyilaukan malam. Tawa membentur tebing lalu pecah. Bayu mencatat gerak mandor yang berjaket lusuh dan cincin besar. Laki-laki itu menunjuk peta lusuh. Ujung jarinya menekan garis air di hulu. Rencana mereka jelas. Potong tepian sungai. Sembelih akar tua. Bayu menggenggam tanah. Butiran basah menempel di jari. Hatinya berat, namun tatapannya jernih. Ia merayap menyisir lereng. Di dekat jalur roda besi, Bayu menyusun ulang batu-batu licin yang kemarin berguna. Tidak lebih tinggi. Tidak lebih kasar. Hanya menggeser sudut. Ia menundukkan kepala ke sungai. Di sana, ia menambatkan batang berpasir pada arus. Kali ini ia menambah 1 tali yang terhubung ke rangka bambu kecil di balik semak. Jika rakitan itu terbentur poros mesin, tali akan mengunci. Mesin akan menggeram, lalu berhenti. Ia tidak ingin celaka. Ia hanya ingin jeda. Setiap jeda adalah hidup bagi seekor rusa. Setiap jeda adalah air bagi 1 ladang. Udara malam memberi kabar lain. Wangi minyak bercampur tembakau. Bayu menarik diri ke rimbun. Di sisi lain sungai, langkah ringan berlari menuruni pematang. Ara. Ia datang sendirian, menyembunyikan selendang di balik bahu. Nafasnya cepat, tapi tatapannya mantap. Ia menjauh dari cahaya, lalu memberi isyarat halus dengan jemari. 1, 2, 3 garis di udara. Kode yang mereka sepakati. Balai dusun ramai. Pak Rano berkumpul dengan beberapa lelaki. Ada tamu baru. Mobil hitam berhenti di rumah tengah jalan. Bayu menatap dalam. Mobil hitam berarti surat. Surat berarti izin. Izin berarti luka yang dibungkus kalimat rapi. Mereka bergerak mengikuti sungai, membiarkan air menjadi penuntun. Ara berbisik pelan, menjaga kata agar tak terbang ke telinga yang salah. Tamu itu membawa kertas bergambar stempel. Mengaku sah. Mengaku legal. Mengaku berkah. Ia menawarkan lampu dan jalan. Ia menutup mata pada akar yang menggenggam air. Separuh warga mengangguk. Separuh lain menunduk. Takut bersuara. Bayu mendengar sampai tuntas. Lalu ia menatap ke arah rimbun tempat enggang biasa bertengger. Malam ini, burung besar itu tak menyanyi. Tanda yang tak bisa disepelekan. Mereka berpisah di belokan arus. Ara harus pulang sebelum obor terakhir padam. Bayu harus kembali ke goa untuk menyiapkan pesan yang bisa dibaca semua makhluk. Di mulut goa, sang piton menunggu. Bayu duduk bersila, menyalakan api kecil. Ia mengambil arang, menggambar di dinding. Lembah barat. Jalur air. Titik tenda. Panah kecil ke arah hulu. Di bawahnya, ia menorehkan 1 kata yang baru ia miliki setelah memungutnya dari bibir manusia. Bukti. Ia tidak pandai bicara panjang. Tapi ia tahu bukti membuat mulut sombong kehilangan tenaga. Pagi membuka mata. Kabut mengambang di batas rimbun. Bayu turun ke lembah timur yang masih tenang. Ia memanggil siamang dengan siul pendek. Ia memanggil kera ekor panjang dengan ketukan ranting pada batang. Ia menatap kawanan rusa di balik rumput tinggi. Ia tidak meminta mereka menyerang. Ia meminta mereka menyebarkan tanda. Jalur mana yang harus dihindari?
Pohon mana yang harus ditinggalkan agar burung tetap punya sarang? Rusa mengangguk kecil. Siamang menjawab dengan teriak singkat. Kera memukul-mukul daun beringin. Kabar itu mengalir seperti air. Hutan bergerak tanpa ribut. Siang merambat ke panas. Di dusun Lawai, obrolan makin keras. Buraminah menyiapkan nasi, mendengar kabar dari tetangga. Jalan baru akan dibuka. Pemerintah akan turun. Kata-kata itu berhamburan dan kehilangan bobot di mulut orang yang suka memamerkan sepatu baru. Ara pulang dengan langkah panjang. Ibunya menatap dari ambang. Ada lelakimu di hutan. Ucapnya lembut, setengah bergurau. Ara tersenyum tipis. Bukan lelakiku. Hutan hanya menitipkan seorang pemuda. Kami saling menitipkan kabar. Buraminah menghela napas. Doa melintas tanpa suara. Semoga tidak ada yang patah lagi. Menjelang sore, Bayu mendekati perkemahan lewat parit rendah. Ia melihat lelaki bercincin mengangkat tangan. Teriakannya memotong udara. Mesin diminta maju. Roda besi berputar, melangkah ke arah sungai. Dua pekerja mendorong dari belakang. Ketika poros kaki menyentuh air, batang berpasir yang dipasangnya menabrak sudut metal. Tali pada rangka bambu menegang. Mesin bergetar. Operator memaki. Poros tersangkut. Mereka berhenti. Bayu menahan nafas. Di tempat lain, batu licin menggoda roda. Roda tergelincir setengah telapak. Mandor melempar topi ke tanah. Sorak tidak datang dari mulut manusia. Sorak datang dari arus yang kembali bening selama beberapa saat. Dari burung kecil yang sempat mencuri nyawa tambahan di ujung dahan. Namun kemenangan kecil tidak pernah bertahan lama. Mandor bercincin menoleh ke tenda. Seorang lelaki lain muncul. Badannya lebar. Kaosnya bersih. Sepatunya mengkilap. Ia membawa lembar kertas plastik bening. Ia tertawa pendek. Hutan ini bukan rumahmu. Ucapnya ke arah udara kosong. Kalimat itu turun seperti batu. Bayu menggenggam tanah lebih keras. Ia bisa melompat dan merebut kertas itu. Ia bisa melempar batu ke lampu. Tapi ia belajar dari angin. Angin tidak selalu menghantam. Angin juga menggeser. Tindakan yang terlalu cepat akan membuat semua lari panik ke arah yang salah. Malam itu, Bayu dan Ara bertemu lagi di tepi sungai. Ara membawa kertas bekas dari gudang beras balai dusun. Mereka duduk di batu datar. Bayu menggambar jalur air, kubangan lama, akar beringin, sarang lebah. Ara menuliskan keterangan singkat dengan huruf yang rapi. Jika akar ini tercabut, air padam. Jika kubangan ini ditimbun, ladang retak. Mereka menamai setiap titik dengan kata yang dipahami warga. Bukan istilah rumit. Bukan bahasa kota. Lalu Ara menggulung peta kecil itu. Ia akan menunjukkannya besok di balai. Ia tahu akan ada yang menertawakan. Ia tahu akan ada yang memalingkan wajah. Namun kertas itu bukan untuk tawa. Kertas itu adalah pintu. Di ujung malam, Sari berjalan pelan ke pematang dekat lereng. Usia 26 memahat garis di pipinya. Ia membawa selembar selendang usang yang selalu menempel di pelukan. Setiap langkah adalah doa. Ya Allah, kuatkan. Ya Allah, jangan hukum terlalu keras. Angin membawa wangi yang asing dan akrab sekaligus. Wangi batu basah. Wangi madu.
wangi sisik yang disentuh matahari. Sari berhenti. Di semak dekat tanah landai, ada jejak telapak yang ramping. Bukan telapak anak kecil. Telapak pemuda. Pisau tulang meninggalkan gores kecil di dinding tanah. Sari menahan napas. Dadanya bergetar. Air matanya menitik tanpa suara. Dulu ia meninggalkan sesuatu di sini. Malam ini ia menemukan bayangan. Ia menaruh selendang di atas batu datar, tidak untuk tanda. Untuk pengakuan yang belum mampu ia ucapkan pada manusia. Di kemah, lelaki bercincin memeriksa pinggir hutan. Ia menemukan batu licin yang tertata. Ia menemukan rangka bambu yang mengunci poros mesin. Wajahnya mengeras. Ia bersiul. Dua pekerja muncul membawa senter. Sorot cahaya mengiris semak. Sinar berhenti pada potongan serat pohon yang tertinggal di ujung tali. Mandor memungutnya. Menatap dengan bibir menyungging. Ia tertawa pendek. Ada pengganggu. Ucapnya kepada malam. Ia mengangkat senter, menyapu batang-batang tua. Lalu ia berucap pelan. Besok pagi, kita bergerak sebelum kabut turun. Kita tangkap pengganggu itu. Hutan harus diam. Kata-kata itu menyelinap ke telinga Bayu yang bersembunyi di balik rimbun. Tubuhnya tenang, namun darahnya berdegup. Ia mundur setapak demi setapak. Ia tidak ingin Piton datang malam ini. Penjaga tua itu harus tetap di goa, menjaga jantung tempat semua napas berkumpul. Bayu memilih jalur memutar. Ia menyeberang batu cekung, melewati akar gantung, lalu mendaki bukit kecil dengan tangan. Di puncak, ia berhenti. Angin berputar. Ia mendengar siamang menyanyi satu nada. Jawaban padat untuk pertanyaan yang tidak pernah dilontarkan. Kita siap, kata hutan lewat suara. Fajar merayap seperti benang tipis lagi. Kabut belum padat, namun dingin menancap tajam. Pekerja bangun lebih cepat. Obor sisa malam masih berbau asam. Mesin dipanaskan dengan gumam pendek. Lelaki bercincin berjalan di depan. Sepatu bot menginjak lumpur. Saat mereka menuruni jalur menuju sungai, seekor rusa muda melintas, memecah rimbun. Senter berputar. Tangan mengangkat senapan. Garis pandang menyusur punggung rusa lalu terangkat sedikit, tepat ke arah rimbun tempat Bayu berlutut. Bunyi kecil terdengar. Bukan tembakan. Bunyi resleting kain. Seseorang menyiapkan sesuatu. Bayu merendahkan tubuh. Ia menempelkan telapak ke tanah basah. Ia menghitung dengan napas. 1 helaan. 2 helaan. 3 helaan. Di helaan keempat, ia bangkit secepat kilat, berlari menyambar sisi sungai. Ia tidak menghadap manusia. Ia menghadap arus. Ia menarik tali bambu yang menambatkan batang berpasir. Tali putus. Batang menghantam poros mesin lebih keras daripada kemarin. Mesin batuk. Mandor memaki. Senapan miring 1 jari. Pelatuk mengerik halus. Klik. Di belakang Bayu, semak bergetar. Bukan siamang. Bukan kera. Bukan rusa. Sisik panjang menyibak rimbun setinggi dada manusia. Mata kuning menangkap garis senter dan menelannya bulat-bulat. Penjaga tua itu datang, melata seperti sungai yang digelapkan. Bayu menoleh setengah detik. Napasnya tercekat. Ia tidak memanggilnya. Namun hutan memanggil lebih dulu. Lelaki bercincin menatap mata itu. Bibirnya merekah,
memamerkan tawa yang kering. Ia mengangkat senapan penuh. Ujung laras mengkilat. Pada detik ketika besi itu menegak sempurna, dunia menahan napas bersama-sama. Terang pertama menembus pucuk daun. Kabut berputar. Sungai berdesis. Tanah merapat. Dalam diam yang ditarik setipis rambut, semua yang hidup menunggu putusan nasib. Detik itu mengeras tajam seperti ujung pisau yang menyentuh kulit bumi. Lelaki bercincin mengangkat senapan. Larasnya lurus menatap dada Bayu. Hutan menahan napas. Air sungai menggulung suaranya sendiri. Di belakang Bayu, sisik panjang menyapu rimbun. Sang piton melata keluar, tubuhnya setinggi dada lelaki dewasa, mata kuningnya terbakar cahaya pagi. Lelaki bercincin menyeringai pendek. Jari telunjuknya menekan pelatuk. Dor. Waktu tidak berhenti, tetapi hati semua yang hidup seolah tertarik ke satu titik. Peluru melesat seperti garis hitam yang mengiris udara. Dalam sekejap, piton menerjang. Tubuhnya melintasi antara besi dan darah yang bernyawa. Suara belitan menghantam tanah. Peluru menghunjam sisik tua di sisi perut. Bayu menjerit tanpa kata. Ular itu bukan mundur, bukan menggeliat kesakitan. Ia justru membentangkan tubuh, menutup Bayu dari bidikan kedua. Desisnya panjang, rendah, membuat burung di dahan terdiam dan rusa di semak kaku di tempat. Lelaki bercincin terperanjat setengah langkah. Operator mesin memaki, namun suaranya gemetar. Senapan terangkat lagi. Bayu berlari ke depan, memeluk bagian kepala piton, menundukkan tubuhnya sendiri. Senapan digetarkan tangan takut dan tamak. Sebelum peluru kedua lahir, suara lain memecahkan udara. Jeritan arah dari tepi rimbun. Di belakangnya, beberapa pemuda dusun berlari, membawa bambu dan obor. Buraminah menahan napas di akar besar. Sari muncul paling belakang, wajahnya pucat, tangannya menggenggam selendang lusuh. Ia menatap Bayu, napasnya tercekat, air matanya mengalir tanpa suara. Nama yang ia simpan bertahun-tahun menyesap ke lidah, tapi ia menahannya sampai dada sakit. Bayu berdiri setengah menghadap lelaki bercincin. Suaranya keluar keras dan berat, jauh lebih tua dari usianya 18. Hentikan. Ia tidak berteriak banyak. Hanya satu kata. Namun kata itu membawa beban sungai, akar, batu, dan ratusan mata yang menyaksikan. Lelaki bercincin mengangkat dagu, berusaha menertawakan ketegangan yang baru saja mematahkan nyalinya. Ia menunjuk ke arah warga. Kami punya izin. Kami punya tanda tangan. Kalian yang melawan aturan. Bayu melangkah satu tapak, berdiri di antara ular dan besi. Ia mengangkat selembar peta kecil lusuh yang digambar bersama arah. Garis biru sungai. Batas akar beringin. Kubangan tua. Ia mengangkat peta itu tinggi agar semua melihat. Ini bukti. Jika akar ini putus, air padam. Jika kubangan ini ditimbun, padi retak. Jika sungai ini dipatahkan, dusunmu akan kehausan. Ia memutar badan, menatap warga dusun. Matanya menyerahkan suara pada yang lain. Ara melangkah maju. Nafasnya pendek namun mantap. Ia menunjuk titik-titik yang ditulisnya rapi. Di sini sarang lebah. Di sini jalur rusa. Di sini hutan menyimpan air. Kertas ini tidak menolak lampu. Kertas ini hanya meminta kita tidak mematikan mata air. Di seberang, lelaki yang datang dengan mobil hitam melangkah. Kaosnya bersih. Sepatu mengkilap.
Ia tersenyum tipis. Anak rimba pandai menggambar. Ia melirik Pak Rano yang baru tiba bersama beberapa laki. Pak Rano mengangkat tangan menyuruh orang-orang menepi. Suaranya berat. Cukup. Kita dengarkan. Ia menatap Bayu lama, sorotnya berisi sesuatu yang rapuh yang baru kali ini terlihat. Lalu ia berbalik menatap tamu berkemeja. Tunjukkan izinmu kepada kami. Kertas plastik bening itu dibuka. Cap tinta merah menyala. Kata-kata dicetak rapi. Banyak yang tidak mengerti. Namun Sari melangkah maju, mengambil napas panjang. Ia memandang warga satu persatu. Ia memandang anak laki-laki di tengah lingkar sisik. Suaranya pecah, tapi tegas. Aku Sari. Aku yang dulu membuang darah dagingku karena malu. Aku yang berpikir hutan lebih sanggup merawat daripada diriku yang hancur. Aku salah. Tetapi hutan memaafkan, karena hutan membesarkan pemuda itu. Namanya Bayu. Ia berdiri di sini bukan untuk mengusirmu. Ia berdiri untuk memastikan kita masih punya air untuk diminum, tanah untuk ditanam, udara untuk dihirup. Jika ada yang harus diusir hari ini, usirlah aku yang dulu pengecut. Jangan usir Bayu. Keheningan memanjang. Lelaki bercincin menggertakkan gigi. Ia ingin mengubah arah, namun tanah di bawah kakinya seperti menolak meladeni kesombongan. Dalam senyap itu, Piton bergerak sedikit. Hembus napasnya berat. Darah hangat merembes ke tanah. Bayu merunduk, memeluk kepala besar itu. Ia berbisik. Penjaga. Bertahan. Mata kuning itu menatapnya. Di dalamnya ada cahaya yang tidak menyilaukan. Seperti lampu minyak yang sabar menyala saat malam panjang. Dari dahan tinggi, siamang menjerit 3 kali. Rusa menapak pelan muncul di tepi rimbun. Burung-burung menyebar di atas kepala. Hutan menghadirkan saksi tanpa diminta. Ara menggenggam peta lebih erat. Ia menatap warga, terutama para ibu yang selama ini menjemur padi di halaman. Ia berkata dengan suara yang bisa didengar sampai ke pagar bambu paling belakang. Lampu bisa dibeli. Jalan bisa dibangun tanpa memotong jantung hutan. Tapi mata air tidak bisa diminta kembali setelah mati. Kita bisa menyesal seumur hidup, tetapi penyesalan tidak menyuburkan tanah. Pak Rano menunduk. Wajahnya keras, namun air matanya jatuh juga. Ia melangkah ke tengah, menghadap Bayu, menghadap Piton yang terluka, menghadap warga. Aku salah. Ia berkata lirih, tapi jelas. Aku buta karena terlalu menyukai pujian dan angka yang terlihat hebat, padahal tidak mengenyangkan akar. Mulai hari ini, aku melepaskan kepalamu dari genggaman ambisiku. Ia menoleh ke tamu berkemeja. Bawa izinmu kembali. Kami bukan musuh pembangunan. Kami hanya tidak mau menyerahkan leher anak-anak kami kepada kekeringan. Tamu berkemeja menahan marah, namun melihat jumlah warga bertambah di belakang Pak Rano, ia memberi aba-aba pendek. Mesin dimatikan. Obor diturunkan. Mereka mundur perlahan. Dalam surutnya langkah-langkah logam itu, Piton menghembus napas lebih berat. Bayu menempelkan telapak ke sisik. Hangatnya menipis. Sari mendekat, berlutut di sisi Bayu. Tangannya gemetar menyentuh sisik yang basah. Maafkan aku. Bisikannya seperti daun jatuh. Ular itu tidak membenci. Ia mengangkat kepalanya seujung jari, menatap Bayu untuk terakhir kali. Sorotnya memberi pesan yang tidak memerlukan kata. Jaga napas ini.
Jaga dunia yang mengambil napas dari dunia yang lain. Lalu tubuh panjang itu melentur pelan, diam seperti batu yang baru saja mengucapkan doa terakhirnya. Hutan terdiam. Air sungai menahan gulungannya sekejap. Enggang melintas, sayapnya menebas cahaya. Ara menurunkan peta. Ia duduk di samping Bayu. Sari menunduk, menyandarkan kening ke tanah basah. Pak Rano berdiri dengan tangan menggantung, seolah kedua tangannya kehilangan fungsi untuk memerintah. Warga satu persatu menunduk. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada yel. Yang terdengar hanya bau tanah dan air mata yang jatuh di atas sisik tua yang kini mendingin. Bayu mengangkat wajah. Matanya tidak berkilat marah. Ia tidak berteriak. Ia berdiri, memeluk kepala piton, lalu menatap warga. Aku akan menanam pohon di atas makamnya. Pohon penjaga. Akar pohon itu akan memeluk air. Daunnya akan memayungi burung. Tubuhnya akan menjadi tanda. Ia menoleh ke Pak Rano. Bantu aku. Bantu kami. Pak Rano mengangguk. Hari ini juga. Mereka menggali dengan tangan, dengan bambu, dengan cangkul yang dipinjam dari ladang. Lubang itu tidak besar, namun cukup untuk menampung keheningan hutan. Bayu menurunkan kepala piton pelan. Ara menata daun-daun lebar sebagai peluk terakhir. Sari meletakkan selendang lusuh di sisi makam. Ia tidak menangis keras. Ia berdiri lebih tegak, seolah seluruh beban bertahun-tahun mendapat tempat untuk disandarkan. Setelah tanah menutup rapat, Bayu menancapkan sebatang bibit pohon yang diambil dari rimbun dekat gua. Ia mengusap daun yang masih basah. Tumbuhlah. Katanya tenang. Hari-hari setelah itu tidak langsung lunak. Ada bisik-bisik, ada ragu, ada sisa amarah dari pihak luar. Namun peta kecilnya Ara menjadi bahan pertama rapat di balai dusun. Mereka mengganti kata-kata rumit menjadi penanda yang mudah dipahami. Batas beringin. Punggung enggang. Mata air ibu. Lalu bersama kelompok pelestari yang datang, mereka memasang papan peringatan setinggi bahu manusia. Di hulu sungai, bekas jejak mesin ditutup batu demi batu. Di tepi ladang, parit diperbaiki agar mata air tidak hanyut sia-sia. Bayu membangun rumah kecil dari kayu ringan di batas hutan dan dusun. Atapnya daun palem. Dindingnya terbuka untuk angin. Di satu sisi, ia menyusun rak dari bambu untuk menaruh tempurung, arang, madu, dan peta. Di sisi lain, ia menaruh seikat serat pohon. Sisik besar peninggalan piton ia gantung di atas pintu. Setiap mata yang masuk melihatnya akan tahu bahwa rumah ini berdiri di bawah restu penjaga tua. Anak-anak datang sore hari. Bayu tidak banyak berbicara. Ia menirukan suara burung. Ia menggambar jejak kucing hutan. Ia menunjukkan bagaimana mendengar suara tanah lewat telapak. Anak-anak tertawa, namun mereka paham. Mereka pulang dengan kepala yang membawa hutan, bukan hanya kabar. Ara sering duduk di bawah pohon penjaga bersama Bayu. Mereka tidak selalu bicara. Kadang hanya menghitung tipisnya cahaya di sela daun. Kadang menuliskan jadwal menanam di pinggir peta. Buraminah datang dengan nasi hangat dan ikan kering. Ia menaruhnya tanpa banyak tanya. Sari membawa selendang yang baru ia tenun. Ia duduk agak jauh, menatap Bayu, lidahnya masih belajar mengeja panggilan yang benar. Bayu membuka ruang di matanya, bukan terbuka lebar, namun cukup untuk sebuah permulaan. Pak Rano mengundang seluruh warga. Di balai bambu,
Ia berdiri tanpa tongkat perintah. Suaranya bening tanpa topeng. Ia menyampaikan kesepakatan. Tidak ada tebang di hulu. Tidak ada timbun kubangan tua. Jika ada tamu membawa izin, mereka harus membaca peta yang dibuat anak dusun sendiri. Jika tidak mau membaca, mereka tidak boleh menyentuh tanah. Ia menatap Bayu. Aku tidak minta maaf dengan kata-kata panjang. Aku akan menebusnya dengan kerja. Bayu mengangguk. Itu sudah cukup. Musim berganti. Daun baru tumbuh di pohon penjaga. Akar mudanya memeluk tanah kubur sisik tua. Sungai kembali bening. Ikan kecil melintas seperti anak panah. Kera menjerit di pucuk beringin. Enggang kembali bersarang di dahan yang mereka kenal. Di batas hutan, rumah kecil dari kayu ringan menjadi persinggahan yang tenang. Setiap kali Bayu menyentuh sisik di atas pintu, hangatnya masih ada. Bukan hangat kulit. Hangat janji. Ia tahu ia hanyalah pemuda. Ia bukan penunggu gaib. Ia bukan pawang yang memerintah binatang. Ia hanya jembatan. Hutan berjalan di satu ujung. Manusia berjalan di ujung lain. Ia berdiri di tengah, menjaga agar keduanya tidak saling menjatuhkan. Suatu sore, angin selatan datang membawa bau basah yang manis. Bayu berdiri di depan pohon penjaga. Ara di sisinya. Sari dan Buraminah duduk di lantai bambu, menyiapkan teh panas. Anak-anak berlari mengejar bayang burung. Di antara suara, ada desis yang sangat lembut, nyaris tidak terdengar, merayap dari sela daun, mengusap batu, mencium air. Bayu menutup mata sejenak. Ia tersenyum. Penjaga tua tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah tempat. Dari sisik menjadi akar. Dari daging menjadi cahaya yang tinggal di mata yang mau melihat. Hari itu, Bayu menatap dusun Lawai. Ia menatap hutan meratus. Ia menatap pohon penjaga yang tumbuh gagah di atas makam yang sederhana. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada duka. Ia tidak menutup buku. Ia hanya menaruh batu kecil di tepi jalan yang akan terus ia lalui. Batu itu menjadi penanda. Setiap kali ia lewat, ia mengingat bahwa hidupnya bukan milik satu dunia. Hidupnya adalah jembatan yang berdiri karena cinta, repot karena tanggung jawab, dan tegak karena restu Allah yang menghidupkan rimba dan manusia.